Aku mendawamkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini adalah jawaban dari Allah. Karena ketika aku meminta, malah Allah datangkan keajaiban lewat hal yang satu ini. Kamu penasaran? Mari simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stevi Sumianti Lalimo yang biasa dipanggil Mbak Vi. Alhamdulillah hari ini aku akan membagikan testimoni keajaiban berkah dengan keajaiban salawat sehingga Allah memberikan aku kejutan yang sangat-sangat luar biasa. Memang hajat aku belum dikabulkan, namun Allah menggantinya dengan konversi yang lain. Sehingganya aku benar-benar bersyukur. Yang tadinya aku itu meminta hajat A, maka Allah berikan B. Namun kali ini dengan salah satu keajaiban yang sangat luar biasa karena aku diselamatkan dari musibah berkah dengan keajaiban salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 5.000 per hari yang aku dawamkan secara istiqomah. Kamu penasaran? Simak terus channel ini sampai habis. Dan sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni, bisa kirimkan ke testimoni keajaiban apa saja lewat nomor WA aku 082195054507. Insya Allah akan aku bagikan dan aku sharingkan ke teman-teman saudara-saudara kita luar sana agar mereka semua bisa mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Kisah ini baru kemarin, itu tepatnya hari Rabu. Aku itu bangun tidur rasanya lemas banget, sehingganya sholat subuh saja aku benar-benar harus memaksakan diri karena badan aku terasa sangat-sangat lemah. Dan aku tidak pernah menyangka akan ada peristiwa begini di sore hari yang membuat aku memang tercengang. Ternyata selama ini aku membaca salawat yang secara istiqomah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan memohon hajat, namun belum dikabulkan Allah. Ternyata Allah mengkonversinya dengan bentuk yang lain. Ada kejadian dari mulai pagi ketika aku tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya menyapu, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian. Aku hanya berbaring dan dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Dan sehingganya aku memutuskan untuk bertanya ke Pak suami untuk pergi ke rumah ayah dan ibu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kami, untuk pergi ke sana dan bersilaturahmi sehingganya aku bisa rebahan di rumah ayah dan ibu. Sudah jam 11, anak perempuan aku yang umur 7 tahun itu sudah pulang sekolah dan dia naik bersama sepupunya, yaitu anak sepupuan aku. Dan seketika dia pulang, dia bertanya, "Bu, kok ibu di sini?" Aku hanya menjawab, "Ibu sedang kurang enak badan dan mau rebahan di sini dulu sampai menunggu ayah kamu pulang dan kalian pulang." Tiba-tiba anak aku yang umur 7 tahun itu sudah tidak ada dan aku mencari kesana kemari. Dan kata sepupunya tadi, dia sudah pulang ke rumah di bawah. Katanya ada dengan temannya yang satu. Dan ketika suamiku datang menengok aku di rumah ibu aku dan ayahku, kami pulang bersama. Dan sesampainya di rumah aku pertama kaget. Masya Allah, sangat-sangat kaget. Ketika aku sampai, rumah sudah bersih. Dia sudah menyapu semua piring-piring kotor yang begitu sekali banyak itu sudah dicuci. Masya Allah, anak umur 7 tahun, namun Allah memberikan dia kepintaran dalam berpikir sehingganya dia mau membantu ibunya yang tengah sakit. Dan setelah semuanya selesai, rumah sudah bersih, sampai di bagian dapur tuh sudah bersih. Setelah suami aku tuh sudah selesai istirahat makan, beliau mau kembali lagi untuk bekerja. Dan beliau menyuruh aku untuk pergi lagi ke rumah ibu dan ayah, nanti sorenya lagi dia singgah di sana. Karena berhubung badan aku itu memang lagi kurang fit. Namun sebelum pergi, aku lupakan satu hal. Yang satu hal ini membuat aku sangat-sangat terkejut ketika aku pulang. Wah, Masya Allah, luar biasanya Allah. Ternyata Allah mengkonversinya doa-doa aku itu dengan penyelamatan dari musibah. Dan kamu bayangkan saja kalau sampai musibah itu terjadi, bukan hanya aku, namun tetangga aku yang berada di pinggiran rumah aku itu akan merasakan dampaknya. Ternyata ketika anak aku membersihkan rumah, aku sempat menyalakan kompor untuk memasak air panas karena aku nggak biasa minum air yang di galon aqua, karena aku biasanya itu memasak sendiri air panasnya karena aku merasa itu lebih enak ketika mau ditelan. Dan anak-anak suami juga sudah terbiasa dengan air tersebut. Aku lupa mematikan kompornya.
Padahal kamu tahu aku itu di rumah ibu aku dari mulai jam 1 siang. Tidak pernah merasa apapun, seperti khawatir atau apapun. Aku masih sempat sholat asar di rumah ibu, dan aku masih sempat mengaji surat Ar-Rahman di rumah ibu. Aku masih sempat salawatan, aku masih sempat makan-makan, aku masih sempat bersilaturahmi dengan tante aku yang baru datang dari daerah Bitung. Dan hari itu aku benar-benar terkaget ketika pulang. Aku dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak merasa cemas sama sekali. Aku salawatan sepanjang jalan. Dan begitu sampai di rumah, aku masuk, aku masih duduk lagi sebentar, belum sampai ke bagian dapur. Ketika aku sampai melihat, ternyata aku sudah memasang kompor yang begitu lama. Kompor gas yang gasnya baru diisi tadi pagi. Itu pun diisi oleh anak perempuan aku ketika dia mau berangkat kerja. Kamu bayangkan kompor gas yang gasnya baru diisi, dan akhirnya aku memasangnya selama itu. Sampai-sampai aku benar-benar kaget. Yang paling menyudutkan aku yaitu airnya itu masih ada sedikit. Ketika aku sampai masih berbunyi seperti itu, sehingga aku benar-benar kaget. Namun alhamdulillah tidak tegang seperti dulu. Biasanya kalau aku kaget itu aku sampai gemetaran, itu tidak sama sekali. Dan posisinya aku melihat tabung gasnya itu jamnya tidak bergeser sama sekali. Bahkan sampai wajan yang aku masakin air tersebut putih mengkilat, seperti tidak pernah terkena api sama sekali. Coba kamu bayangkan, ini adalah kejadian yang kedua di mana aku berada di fase yang seperti ini. Dulu juga aku pernah sharekan di konten aku yang lain. Aku jualan buah, itu aku berada 4 jam di luar rumah. Itu berada di posisi tempat buah, dan pulangnya itu benar-benar sudah berasap rumah aku. Namun alhamdulillah tidak sampai terjadi musibah seperti itu berkah salawat. Waktu itu aku mendawamkan salawat munjiat. Dan kali ini aku benar-benar sudah lama untuk beristiqomah salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, karena aku merasa sangat-sangat tenang dengan salawat tersebut, sehingganya Allah menyelamatkan aku dengan istiqomahku itu dengan musibah yang besar. Jika seandainya terjadi hal musibah itu, maka bukan hanya aku yang dirugikan, namun ada beberapa rumah yang benar-benar padat di sekitar rumah aku. Ada rumah kakak aku sendiri, rumah tante yang berada di sebelah, dan rumah tetangga aku. Bayangkan berapa kerugian yang akan kita dapatkan melalui hal tersebut jika sampai-sampai terjadi. Ya teman-temanku, ketika kita itu sudah meminta banyak-banyak kepada Allah, meminta hajat-hajat kita, dan kita sudah istiqomah bersalawat, seperti di hari ini kita melakukan istiqomah 1000, besoknya lagi, lusanya lagi, dan itu sudah berbulan-bulan, namun Allah belum mengabulkan doamu. Ingat, sebenarnya Allah bukan tidak mengabulkan doa-doamu, namun Allah mengkonversinya dengan bentuk yang lain. Coba bayangkan, berapa sih yang kamu minta? Seperti kamu meminta kepada Allah, berilah hamba uang untuk melunasi amanah. Semisalnya amanah kamu 5 juta rupiah. Namun seperti yang aku rasakan di hari ini, aku memintanya lain, namun Allah berikan dengan pertolongan yang lain. Berapa ratus juta yang harus aku kembalikan ketika musibah ini terjadi. Jadi jangan pernah kamu berkecil hati, tetap istiqomah dalam menjemput keberkahan dan kemuliaan dari Allah, karena sesungguhnya lewat salawat doa-doa kita pasti akan ijabah. Jika belum hari ini, besok, lusa, ataupun minggu depan, atau bulan depan, ataupun tahun depan, yakin dan tetap percaya bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Ingat, tabunglah dari sekarang, sehingganya kamu pasti akan memanennya nanti. Cobalah dipraktekkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad seharian penuh, dari mulai kamu bangun pagi sampai kamu mau tidur di malam hari, dan kamu rasakan betapa dahsyatnya salawat ini. Sekian testimoni dari aku. Jangan pernah berputus asa dalam menjalani hidup, karena kita diuji dengan ujian masing-masing. Dan tetap kencangkan baca salawat di setiap hari. Saat apa saja yang menurut kamu itu baik untukmu, maka dawamkanlah secara istiqomah. Jangan mengejar target, jangan menunggu hasil, dan jangan perhitungan dalam mendawamkan salawat. Ingat, salawat ini bukan hanya menolong kita di dunia, namun di akhirat kelak. Tetaplah semangat untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kamu lihatlah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu, entah itu dari segi keluarga, finansial, ataupun pekerjaan. Sulit mendapatkan jodoh, akan Allah berikan jodoh, dan lain sebagainya.
sehingganya Allah akan menghindarkan kamu dari musibah-musibah yang sangat-sangat luar biasa. Ini aku membagikan kisah keajaibanku agar bisa memotivasi teman-teman yang sampai sekarang doa-doanya belum diijabah. Bersabarlah, ingat suatu hari nanti pasti akan Allah ijabah. Dan prasangka baik terhadap Allah, karena prasangka baikmu itu akan menjadi doamu dan takdirmu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.